Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Puspitasari dengan NIM 228113340022 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang analisis etika profesi administrasi pada organisasi Kemenkumham, yang terdiri dari 10 etika profesi, yaitu yang pertama kode etik profesi, yang kedua sertifikasi profesi, yang ketiga etika berpakaian, keempat etika berkomunikasi, kelima etika makan, keenam etika menerima tamu, ketujuh etika keprotokolan, kedelapan budaya kerja, kesembilan etos kerja, dan ke-10 kontrak kerja. Pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu Kemenkumham. Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan organisasi kementerian dalam pemerintah Republik Indonesia yang bertugas pada bidang hukum dan hak asasi manusia. Organisasi ini bertugas dan berfungsi untuk mendukung dan memperkuat hak asasi manusia di bidang perwujudan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang hukum, kekayaan intelektual, dan informasi hukum. Selain itu, organisasi ini juga memfasilitasi pengembangan hukum daerah serta penyuluhan dan konsultasi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu kode etik. Kode etik profesi adalah peraturan, kebiasaan, adat, atau landasan yang dijadikan oleh suatu organisasi sebagai pedoman perilaku, sikap, dan pelaksanaan tugas sehari-hari baik pada masyarakat atau lingkungan organisasi. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat Pasal 6 Kode Etik Nilai Profesional yang terdiri dari A. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan berorientasi pelayanan prima. B. Bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dan C. Berperilaku jujur, berwibawa, disiplin, dan tata aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan oleh pegawai lainnya. Yang kedua yaitu Pasal 8 Kode Etik Nilai Akuntabel, terdiri dari A. Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku. B. Berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai, namun juga melalui proses dan prosedur yang benar. Dan C. Selalu melakukan kegiatan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman. Selanjutnya yaitu Pasal 10 Kode Etik Nilai Sinergi, yang terdiri dari A. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan. B. Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan harmonis. Dan C. Proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit lain. Selanjutnya, Pasal 12 Kode Etik Nilai Transparan, yang terdiri dari A. Menyediakan informasi yang terpercaya, dan B. Melayani semua pihak tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu Pasal 14 Kode Etik Nilai Inovatif. A. Memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. B. Kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan C. Membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya ada sertifikasi profesi.
Sertifikasi profesi adalah metode pemberian pengesahan atau pengakuan bahwasannya seseorang tersebut telah memenuhi standar keahlian dan kemampuan di bidang profesinya. Tujuan dari sertifikasi ini yaitu untuk memastikan serta menjaga kompetensi dalam dunia kerja. Seseorang harus menjadi sumber daya yang selalu berkompeten dan selalu profesional dalam menjalankan profesinya. Maka sangat diperlukan untuk selalu menjaga kompetensi dalam profesi tersebut. Begitupun dengan para anggota dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentunya memiliki sertifikasi profesi yang sangat diperlukan agar para anggota, baik itu petugas lapas, rutan, LPKA, dan Bapas, terbukti bahwa mereka adalah anggota yang berkualitas dan profesional, serta telah memenuhi standar keahlian dan kemampuan di bidang profesinya. Dengan profesi ini dapat terbukti bahwa anggota mampu melaksanakan tugas pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung fungsi dan tugas pokok terhadap tahanan, narapidana, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu etika berpakaian. Etika berpakaian merupakan suatu aturan penting yang harus diterapkan dan dipertanggungjawabkan dalam suatu organisasi, terutama dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seseorang dapat menilai karakter suatu individu maupun komunitas dari etika berpakaiannya. Dengan etika berpakaian yang baik, maka tentunya suatu individu atau komunitas tersebut akan memiliki citra yang baik pula. Pada organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentunya memiliki etika berpakaian dalam seragam. Dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat etika berseragam yang mengikuti pada lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang pakaian dinas dan atribut bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, etika berkomunikasi sangatlah penting untuk diterapkan. Seperti yang pertama, memperhatikan tutur kata. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun, baik untuk sesama karyawan ataupun atasan. Yang ketiga, memperhatikan intonasi dan bahasa tubuh. Dan yang keempat, mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Dengan etika berkomunikasi yang baik, maka akan terjalinnya hubungan komunikasi yang harmonis dan interaksi timbal balik yang baik. Etika berkomunikasi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terjalinnya hubungan komunikasi yang harmonis serta suasana kerja yang kondusif dalam organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu etika makan. Etika makan atau yang sering disebut juga table manner merupakan etika atau peraturan khusus untuk jamuan makan. Table manner biasa diterapkan terutama dalam jamuan resmi, entah itu dengan kolega dari luar organisasi, antara pimpinan dan bawahan, atau sesama anggota organisasi. Dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangat dimungkinkan adanya perjamuan makan resmi. Anggota yang akan menghadiri dalam acara perjamuan makan resmi tersebut tentunya mengetahui etika makan serta sopan santun dan aturan-aturan yang berlangsung dalam perjamuan resmi tersebut. Seperti yang pertama, tahap-tahap hidangan pembuka sampai dengan hidangan penutup. Yang kedua, paham dengan peralatan-peralatan makan yang digunakan. Yang ketiga, paham akan etika duduk yang baik pada saat perjamuan makan.
Yang keempat, memahami etika makan serta etika minum. Dan yang kelima, memahami etika berbicara atau percakapan saat perjamuan makan. Etika makan yang baik dapat mencerminkan bahwa para anggota organisasi ini memiliki etika yang baik dan tentunya akan membuat citra organisasi menjadi lebih baik pula. Hal yang penting dari etika makan ini yaitu perilaku sopan santun, sikap yang tenang, dan kebersihan. Dan selanjutnya yaitu etika menerima tamu. Etika menerima tamu merupakan hal penting yang harus diterapkan pada suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai etika dan profesionalisme. Etika menerima tamu atau menerima pengaduan dari masyarakat dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini kurang lebih dengan 1. Berkomunikasi serta bersikap dengan ramah dan sopan. 2. Harus profesional dan bijaksana. 3. Mengisi dan menyusun buku tamu secara lengkap dan tepat. 4. Segera menindaklanjuti tujuan utama tamu datang ke tempat. Selanjutnya yaitu etika keprotokolan. Dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, etika keprotokolan merupakan aturan-aturan atau norma-norma dalam kegiatan acara resmi atau acara kenegaraan yang terdiri dari tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan yang ditujukan kepada seseorang yang memiliki derajat keprotokolan sesuai dengan jabatannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Adapun mekanisme aturan keprotokolan dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang keprotokolan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu yang pertama, penyusunan tim keprotokolan. Tim keprotokolan ini terdiri dari pegawai yang ditunjuk berdasarkan pada keputusan untuk melaksanakan fungsi keprotokolan yang masing-masing mempunyai tugas administrasi persuratan, keacaraan, protokol, kehumasan, fasilitas umum, dan perlengkapan serta pengamanan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan ini terdiri dari rapat pembahasan dan rapat koordinasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari koordinasi, gladi kegiatan atau acara, dan pelaksanaan kegiatan atau acara. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan atau acara. Selanjutnya yaitu budaya kerja. Budaya kerja merupakan sebuah manajemen yang terdiri dari pengembangan, perencanaan, dan pelayanan yang berkualitas. Budaya kerja ini berfungsi sebagai pembentuk kualitas para anggota organisasi yang melekat dengan identitas organisasi serta menjadi kriteria dalam pengembangan organisasi. Budaya kerja ini sangat berpengaruh dengan nilai-nilai organisasi dan kinerja seseorang. Adapun manfaat budaya kerja bagi organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, yaitu memperbaiki sikap dan perilaku para pegawai menjadi lebih baik untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan kepuasan bagi masyarakat, serta dapat menjamin hasil kerja para pegawai yang berkualitas, memperkuat relasi atau jaringan kerja, menjamin transparansi atau keterbukaan, dan tentunya membangun kebersamaan yang baik bagi organisasi ataupun masyarakat. Adapun budaya kerja dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus sebagai pegawai negeri sipil, yaitu yang pertama, berkomitmen kepada visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menerapkan profesionalisme dengan mengedepankan keahlian berdasarkan kode etik dan
peraturan undang-undang yang sedang berlaku. Yang kedua, taat sepenuhnya kepada norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan golongan dan diri sendiri. Selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja merupakan semangat kerja dan ketekunan seorang pegawai yang biasa didasari pada norma-norma atau nilai-nilai yang ada pada organisasi tersebut. Sebagai anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, tentunya memerlukan etos kerja yang tinggi. Dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M02 PK 0410 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk menumbuhkan rasa keteladanan, kesetiaan, dan ketaatan dalam pengabdiannya terhadap negara, bangsa, hukum, dan masyarakat, sangat diperlukannya etos kerja bagi pegawai. Dalam rangka menanamkan kepribadian yang bersungguh-sungguh, ikhlas, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, maka perlunya para pegawai untuk memerlukan etos kerja yang berisi 1. Kami, petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana, dan pengayom masyarakat. 2. Kami, petugas pemasyarakatan, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas. 3. Kami petugas permasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja atau sering disebut juga dengan perjanjian kerja yang merupakan suatu perjanjian antara pegawai dengan suatu instansi secara tertulis dan memuat kewajiban kerja, syarat-syarat kerja, dan hak kerja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Namun, dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tentunya juga sebagai pegawai negeri sipil, tidak terdapat adanya kontrak kerja, melainkan dengan adanya pensiunan atau jaminan hari tua sebagai tanda balas jasa karena telah bertahun-tahun pengabdiannya kepada negara dan masyarakat. Adapun latar belakang adanya pensiun, yaitu yang pertama, dikarenakan adanya batas usia pensiun atau BUP. Yang kedua, atas permintaan pegawai sendiri. Yang ketiga, dikarenakan sakit dan meninggal dunia. Dan yang keempat, diberhentikannya pegawai dengan tidak hormat dikarenakan adanya suatu kasus. Adapun unsur sifat pensiun, yaitu yang pertama, penghargaan atau reward. Pegawai diberhentikannya dengan hormat. Yang kedua, jaminan untuk hari tua. Yang ketiga, jasa atau pengabdian terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat. Lalu, adapun jenis-jenis pensiun, yaitu yang pertama, non-batas usia pensiun atau BUP. Yang kedua, batas usia pensiun atau BUP, pegawai negeri sipil yang telah mencapai BUP, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Yang ketiga, pensiun untuk janda atau duda. Dan yang keempat, pensiun anak. Selesai sudah pembahasan tentang analisis etika profesi administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini dapat disimpulkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham adalah
instansi kementerian yang bertugas pada penyelenggaraan bidang hukum dan hak asasi manusia. Organisasi ini bertugas dan berfungsi untuk mendukung dan memperkuat hak asasi manusia pada bidang perwujudan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan informasi hukum. Pada dasarnya, etika merupakan aturan kebiasaan dan perilaku baik yang dapat diterima oleh lingkungan, suatu individu atau organisasi itu sendiri. Etika dapat menjadi nilai moral serta prinsip bagi individu atau organisasi dalam menilai dan mengatur kebiasaan, tindakan, dan perilaku. Etika profesi yang diterapkan dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang sudah seharusnya merupakan etika yang baik. Dalam berbagai kajian etika profesi yang dikaji, etika profesi dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menyesuaikan dengan aturan etika-etika dasar, serta peraturan menteri dan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan para pegawai atau anggota Kemenkumham agar memiliki pedoman sikap, perilaku, dan ketaatan yang baik sesuai dengan peraturan yang tentunya akan berpengaruh baik bagi organisasi, masyarakat, maupun negara. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.